Petugas gabungan Polrestabes Semarang dan Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan sidak ke sejumlah apotek. Mereka memastikan sudah tidak ada lagi obat sirup yang dijual. APBD perubahan tahun 2022 Kabupaten Tegal gagal disahkan. Hal itu diduga adanya keterlambatan pembahasan di tingkat legislatif. 17 atlet disabilitas Pati akan berlaga dalam ajang Kejurprov Paralimpik yang akan digelar di Solo, Jawa Tengah. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Kita ke berita pertama. Anggaran pendapatan belanja daerah perubahan atau APBDP tahun 2022 Kabupaten Tegal, Jawa Tengah gagal disahkan lantaran adanya keterlambatan saat tataran pembahasan. Atas tidak disahkannya APBDP tersebut untuk pimpinan DPRD dituntut mundur serta dilaporkan ke KPK. Puluhan warga yang tergabung dalam Ormas Projo pada Senin siang mendatangi kantor DPRD Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Warga mempertanyakan soal gagalnya pengesahan APBD perubahan tahun 2022 Kabupaten Tegal sebesar 118 miliar rupiah oleh DPRD. Warga menuding kegagalan pengesahan APBD perubahan tersebut lantaran adanya keterlambatan pembahasan di tingkat legislatif sehingga melebihi batas waktu terakhir pengajuan pada 30 September 2022. Meski sempat diajukan ke Gubernur Jawa Tengah, namun APBD perubahan tetap ditolak karena ada keterlambatan pengajuan. Diwakili pengurus DPC Projo Kabupaten Tegal, warga mendesak mundur 4 unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tegal, serta melayangkan mosi tidak percaya karena gagal menjalankan fungsi legislasi dalam pembahasan APBD perubahan. Bahwa DPC Projo Kabupaten Tegal sebagai organisasi massa yang diamanatkan untuk mengawal kepentingan rakyat melalui jalannya pembangunan yang berkesinambungan, menyatakan mosi tidak percaya terhadap kinerja unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tegal. Mendesak, menuntut unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tegal untuk mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral terhadap publik yang diwakilinya. Warga juga akan mengawal dugaan korupsi APBD reguler 2021 yang telah dilaporkan ke KPK. Itu sebenarnya satu ya, pembahasan RAPBD perubahan dengan RAPBD 2023 kan memang agendanya padat banget, sangat-sangat padat sekali. Maka memang ruang untuk pembahasan perubahan itu kita cuma waktu kemarin berapa? Yang usul satu minggu lah. Otomatis diambil dari kerja. Kita terlena di sana. Ya. Keduanya kemarin ada perbedaan persepsi yang insya Allah itu sudah diselesaikan bareng-bareng pada saat konsultasi dengan Kemendagri maupun BPKAD. Warga juga mendesak unsur alat penegak hukum untuk memeriksa keempat unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tegal terhadap semua hal yang menjadi penyebab gagalnya pengesahan APBDN perubahan 2022 Kabupaten Tegal. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Petugas gabungan Polrestabes Semarang dan Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan pemantauan peredaran obat sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol yang diduga memicu gagal ginjal pada anak. Dari pemantauan di apotek dan toko obat di Kota Semarang, sudah tidak ada lagi menjual dan menyimpan obat sirup tersebut di gudang. Polrestabes Semarang bersama Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan pemantauan di apotek dan toko obat yang ada di Kota Semarang untuk memastikan tidak ada obat sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi ambang batas normal beredar di masyarakat. Pemantauan dilakukan menyusul instruksi Kementerian Kesehatan terkait larangan penjualan obat sirup diduga menjadi penyebab gagal ginjal pada anak. Tadi ya kita lihat dari 3 apotek memang sudah obat-obat yang dilarang sudah dikarantina dan menunggu untuk perintah lebih lanjut. Saya kira di Semarang sudah habis semuanya. Selain melakukan pengawasan dan peredaran, Polrestabes Semarang bersama Dinas Kesehatan Kota Semarang juga melakukan sosialisasi di sejumlah apotek dan toko obat untuk tidak menjual obat sirup sementara waktu, sesuai dengan instruksi pemerintah melalui Kementerian Kesehatan.
Jadi begini, kita masih menunggu kabar dari Badan POM ya. Jadi ada beberapa obat yang tidak aman, memang sudah harus dikarantina. Ya, nanti yang nunggu akan ditarik oleh pusat. Sedangkan sirup yang lain kan sudah Badan POM dari informasi yang kelima ada beberapa obat yang aman untuk diperjualbelikan. Yang belum diteliti atau yang belum aman memang dilarang untuk diperjualbelikan dulu sambil menunggu dari pemeriksaan Badan POM. Dari hasil pantauan di apotek dan toko obat di Kota Semarang sudah tidak lagi menjual obat sirup. Pihak pengelola telah menurunkan obat tersebut dari etalase dan menyimpannya di gudang, sembari menunggu instruksi dari Kemenkes dan Badan POM RI. Bahkan jika ada konsumen yang membeli, pihak apotek menyarankan untuk terlebih dahulu berkonsultasi ke dokter. Ya, setelah ada pemerintah mencanangkan bahwa sirup harus diturunkan, kita siap sudah menurunkan. Selama ini kalau pasien mencari obat di gimana, Bu? Mencari obat sirup, tetap kita tolak. Kita arahkan ke dokter. Pakai resep dokter? Ya. Kalau ada resep dokternya berarti boleh beli ya, Bu? Ya, kalau untuk anak-anak ya, kan karena anak-anak harus minumnya sirup ya. Jadi kita tidak bisa kalau memuyarkan gitu kan tidak bisa sendiri, harus sesuai dengan resep dokter. Di atas 100 ya. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, terdapat 102 daftar obat sirup yang dilarang beredar dan dikonsumsi masyarakat. Sementara BPOM RI telah mengumumkan ada 133 obat yang aman dikonsumsi masyarakat. Dari 133 obat sirup tersebut tidak menggunakan propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan atau gliserin gliserol sehingga aman sepanjang digunakan sesuai aturan pakai. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyerahkan penghargaan kepada pendonor darah sukarela ke-50 dan 75 kali di Asrama Haji Donohudan Ngemplak, Boyolali. Ganjar juga mengajak masyarakat untuk menjadi agen kemanusiaan. Disampaikan Ganjar, aksi-aksi di lapangan yang bisa menjadi cerita inspiratif baik dengan model-model lain, bisa melalui donor darah, membantu orang sakit, membantu warga miskin, dan lainnya. Ganjar juga menyampaikan terima kasih pada pendonor darah. Penghargaan diberikan kepada 1.240 orang, yakni untuk relawan dengan 50 kali donor dan 75 kali donor. Menurutnya relawan tersebut merupakan pahlawan kemanusiaan tidak terlihat karena para relawan secara rutin mendonorkan dan terus didistribusikan ke orang yang membutuhkan. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pendonor yang sudah 50 dan 75 kali. Mereka adalah pahlawan-pahlawan kemanusiaan yang sangat luar biasa. Ya, sebenarnya untuk menyampaikan aksi-aksi yang ada di lapangan yang kemudian bisa dilihat oleh orang, kan itu menjadi cerita inspiratif ya. Dan harapan kita aksi-aksi kemanusiaan model-model lain ya, ada model donor, membantu orang sakit, membantu si miskin dan sebagainya, bagian dari cara kita mengamalkan nilai Pancasila dengan kemanusiaannya gitu, yang kita berada. Ganjar juga mendorong para pahlawan kemanusiaan menyalurkan inspirasi melalui media sosial, baik dengan vlog dan lainnya, agar menjadi cerita inspiratif untuk memotivasi masyarakat lain karena banyak aksi kemanusiaan yang bisa dilakukan. PMI Jawa Tengah mampu memenuhi kebutuhan darah rumah sakit se-Jawa Tengah hingga 97%. Tak hanya itu, PMI juga mampu memenuhi kebutuhan darah konvalesen untuk pasien COVID-19 hingga 98%. Dari Boyolali, Irfan Agusta, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapo le bro ngene iki awan-awan kok
Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Kok mbok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa ya iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki aku malah. Sekolo ana bocah-bocah jaki delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Di Kabupaten Pati sebentar lagi akan ada pangkalan truk sementara. Hal itu setelah Dinas Perhubungan Kabupaten Pati menggelar pertemuan dengan organisasi sopir truk bersama Sarbu Musi dengan pemilik lahan yang akan dijadikan pangkalan truk sementara. Beberapa poin telah disepakati kedua pihak demi adanya pangkalan truk sementara bagi para sopir di Kabupaten Pati. Jika tidak ada aral melintang di Kabupaten Pati, bakal ada pangkalan truk sementara. Hal itu setelah Dinas Perhubungan Pati menggelar pertemuan dengan Persatuan Sopir Pati bersama Sarbu Musi dengan pemilik lahan yang merupakan bekas garasi bus Budijaya. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan beberapa hasil, diantaranya para sopir di Kabupaten Pati dapat memangkalkan truk miliknya di lokasi bekas garasi bus Budijaya tersebut. Sebelumnya diketahui di Sopati memiliki 3 opsi lahan yang bisa dipakai untuk pangkalan truk sementara, namun dari 3 opsi tersebut lahan bekas garasi bus Budijaya menjadi yang paling memungkinkan. Fasilitas yang telah memadai seperti tanah yang sudah keras dan sudah tersedia bangunan untuk istirahat sopir menjadi alasan. Yang mana selama ini karena PMK belum mampu menyediakan, teman-teman pengemudi masih parkir di pom bensin, di warung makan, dan di pinggir-pinggir jalan. Sehingga di samping mengganggu pengguna jalan yang lain, keselamatan pengguna jalan lain juga rawan kehilangan, baik solar, speedometer, dan yang lain.
Sehingga atas perintah Pak PJ Bupati, kami ditugaskan mencari lokasi parkir sementara. Dari 3 lokasi yang kita survei kemarin, yang paling memungkinkan untuk sementara bekas garasi bis Budi Jaya. Sementara itu, Ketua Sarbu Musipati Husaini yang juga mewakili Paguyuban Sopir Pati atau PSP mengungkapkan, pihaknya bersama dengan PSP akan terus mencari alternatif lahan lain. Mengingat penggunaan lahan bekas garasi bus Budi Jaya sebagai pangkalan truk sementara ini, hanya sampai lahan tersebut laku terjual. PSP akan menggunakan lokasi itu untuk parkir, plus kemudian juga soal pengamanannya itu akan dikerjakan bersama-sama dengan Budi Jaya. Dan PSP hanya minta supaya tarifnya itu tidak membebani, jadi sesuai dengan seperti yang berlaku di umum. Dan yang kedua memang yang masih menjadi persoalan itu kan bahwa lokasi itu sedang mau dijual, sehingga kita juga nggak tahu kapan akan laku, kapan tidak laku kan begitu. Oleh karena itu sambil jalan kita akan menempati itu dulu, tapi PSP juga akan terus mencari lokasi yang alternatif yang lain, karena untuk menampung kebutuhannya teman-teman PSP ini kan cukup luas sebenarnya. Diketahui lokasi lahan tersebut adalah di depan Pasar Hewan Margorjo. Husaini mengungkapkan lokasi lahan yang strategis menjadi faktor lahan bekas garasi bus Budi Jaya tersebut terpilih. Namun begitu, para sopir tetap diwajibkan kembali ke Jalan Lingkar setelah parkir di pangkalan dan tidak boleh memasuki kawasan Kota Pati. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Sebanyak 17 atlet disabilitas Kabupaten Pati dilepas dan akan bertanding dalam kejuaraan Provinsi Paralimpik Jawa Tengah 2022 yang akan digelar di Solo, Jawa Tengah. Mereka dilepas oleh PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro di pendopo Kabupaten Pati pada Selasa pagi. Diharapkan para atlet dapat mengharumkan nama Kabupaten Pati. PJ Bupati Pati melepas sebanyak 17 atlet disabilitas Kabupaten Pati yang akan bertanding dalam kejuaraan Provinsi Paralimpik Jawa Tengah 2022 yang akan digelar di Solo. Pelepasan digelar di pendopo Kabupaten Pati pada Selasa pagi. Para atlet yang tergabung dalam National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Kabupaten Pati ini akan bertanding di ajang Paralimpik tingkat provinsi. Mereka akan bertanding di Solo pada 26 hingga 27 Oktober 2022. Wakil Ketua NPCI Pati Supardi mengatakan, selain para atlet ini pihaknya mengirimkan total kontingen Kabupaten Pati berjumlah 20 orang. 17 atlet yang akan mengikuti beberapa cabur yaitu angkat berat 7 orang, catur 6 orang, tenis meja 4 orang, dan ofisial sebanyak 3 orang. Ia mengaku sudah mempersiapkan para atlet ini jauh-jauh hari agar hasil yang didapatkan nanti tidak mengecewakan. Semoga aja di laga nanti, besok nanti bisa membawa medali, entah itu perak, syukur-syukur bisa membawa emas, dan bisa membawa nama baik Pati dan NPCI Pati. Sementara itu, PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menyampaikan apresiasi kepada NPCI Pati beserta seluruh jajarannya yang telah memfasilitasi dan memberikan pendampingan kepada para atlet disabilitas di Kabupaten Pati. Yang pertama, kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada rekan-rekan semua. Di tengah keterbatasan kita tahu persis bahwa bekal anggaran kita tidak terlalu banyak, tidak sama seperti mungkin tetangga-tetangga kabupaten kita. Tapi saya memberikan apresiasi, rekan-rekan semua tetap semangat. Jadi mudah-mudahan apa yang semangat yang ada di dalam diri rekan-rekan semua ini nanti akan membawa kebaikan untuk Pati. Lebih lanjut, ia berharap dengan dilepasnya para atlet disabilitas ini, para atlet disabilitas mampu menampilkan yang terbaik, sehingga bisa mengharumkan nama Kabupaten Pati di ajang Kejurprov Paralimpik 2022 di Solo. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Tak hanya mengaji dan belajar ilmu agama, santri juga bisa berdaya mengelola usaha untuk ikut serta membangkitkan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Kendal sendiri mendukung inovasi yang dilakukan para santri, apalagi yang bisa mengenalkan potensi Kendal melalui produk dan karyanya. Potensi kopi di Kendal yang begitu banyak menjadi modal santri Pondok Pesantren Manbaul Hikmah Kaliwungu Kendal, Jawa Tengah ini mengembangkan kedai kopi. Santri terlihat cekatan mengolah kopi asli Kendal dijadikan sajian yang tidak kalah dengan barista di kedai kopi terkenal.
Mbak Rohman, pengasuh Ponpesman Baul Hikmah, mengatakan usaha kreatif santri ini untuk menunjang ke depan. Tidak hanya mengaji tetapi ahli di bidang ekonomi sekaligus perangkat dakwah ke depan. Dilakukan dengan memberdayakan seluruh elemen pondok, ada alumni dan orang tua santri yang memiliki kebun kopi di wilayah Kendal Atas, dijadikan modal menjadikan usaha perekonomian santri. Selain itu, pemberdayaan lainnya yang juga akan dilakukan santri seperti bisnis waralaba, kerjasama dengan alumni dan wali santri sehingga bisa berkembang lebih baik lagi. Sebagai apa itu perangkat untuk dakwah Quran. Untuk kopinya sendiri Gus, untuk kopi kami kebetulan banyak alumni, banyak wali santri, banyak santri yang punya kebun kopi di daerah Sukorejo, ada sebagian di Temanggung. Jadi kopinya memang kopi dari apa itu lokal, di mana di sini di roasting, selanjutnya kita sajikan. Kita jadikan bagian dari perekonomian santri. Sementara itu, Bupati Kendal Dikoem Galinduto mengaku bangga dan mengapresiasi inovasi dan kreativitas santri ini. Dikatakan hal ini membanggakan karena santri punya karya dan produk yang nantinya bisa berkembang. Harapannya seluruh santri di Kendal bisa termotivasi untuk mengembangkan kreativitasnya. Itu bagaimana pondok pesantren melalui santrinya punya karya, punya inovasi, punya sebuah produk yang nantinya produk ini yang saya dengar itu kafenya aja yang dikelola oleh santri sebulan sudah omsetnya sampai puluhan juta. Jadi artinya ini adalah sesuatu yang harus kita support dan harus kita kembangkan sehingga ke depan seluruh santri-santri di Kabupaten Kendal ini merasa terdorong juga termotivasi untuk bisa memberikan yang sama terhadap pembangunan di Kabupaten Kendal. Jadi ini hal yang harus kita sinergikan ke depan. Kita akan support minimal nanti dari Pemda kalau mau beli kopi, mau beli kue, nanti bisa dari pesantren ini. Pelatihan kepada santri gimana? Pelatihan juga nanti akan kita kembangkan gitu. Jadi produknya yang selama ini sudah oke, nanti kita akan coba kasih pelatihan yang konkret ya, yang benar-benar orang yang bisa memberikan suatu perubahan, bisa memberikan pelatihan yang bisa produknya dikembangkan secara baik. Nah itu nanti akan kita coba upayakan. Dengan usaha yang dimiliki pondok pesantren ini, Pemkab Kendal akan mendukung melalui pelatihan dan pemberdayaan produknya. Bupati juga berharap dengan mengangkat potensi Kendal seperti kopi, bisa membantu dalam upaya mengenalkan kopi Kendal ke luar daerah, karena cita rasa kopi Kendal yang khas berbeda dengan kopi dari daerah lain. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.